calon gubernur Jawa Barat. Teu percaya ah. Ngomongkeun calon-calon ke milih ka batur. Kunaon nyebut-nyebut kuring calon gubernur ari Bapak? Soleh, bagus. Cek saha? Luar yakin nama deui. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Siap kalau kamu dilaporin sama Pak RT Pasren bahwa kamu berbohong? Siap. Karena kamu merasa Benar, ya di tahu mata saya sendiri. iya tahu dilihat. Dilihat. Habis itu kamu pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah, Naik apa? naik motor. Motornya masih ada nggak sekarang? Itu waktu itu motor Mio GT, sekarang udah nggak ada. Motor Mio GT-nya dikemanain? Begal pak. Hah? Kebegal Di mana dibegal? di Pamuragan, Pamuragan tuh mana? di daerah Loran di Gunung Jati. Oh, dibegal. Dibegal, Lagi lewat, lagi lewat, ditangkap. dia dipukulin. Kamu dipukulin? Iya, orang 3 begalnya. Begalnya 3. Orang 3, motor 1 boncengan. Oh. Saya sendirian. Ya mereka bawa satu motor 3 orang. Ya, 3 Kamu orang. dikejar, Dikejar. dipukulin, Terus sempat dipepet, jatuh, direbut dipukulin. begalnya. Heeh. Ketangkap nggak begalnya? Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nangkep begal tuh susah ya? Lincah, Hah? lincah begalnya. Bukan, nangkep begal tuh susah. Ya, yang gampang tuh nangkep teman-teman kamu itu. Nangkep begal susah. Nangkep teman-teman kamu tuh gampang banget. Ini canda saya. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Nangkep begal itu Susah. yang gampang itu nangkep. Teman-temannya ya, aku ini. Nah, Kangen sedih ya kalau dipikirin tuh. heeh. Sempet kangen. Sedihnya kenapa? Ya sedih kan nggak ketemu-temu, Oh. ada di dalam. Temu-temu pada di dalam. Iya, kangennya gitu, nongkrong bareng kangennya gitu. Oh, nongkrong Dalam bareng. kesedihannya saya gitu, kangen nongkrong bareng. Kangen nongkrong bareng. Kamu jauh nasibnya lebih baik dibanding mereka. Iya, Iya kan? iya. Kamu hari ini bebas, punya istri, punya keluarga, punya anak, Iya. bisa bekerja. Ya makanya dari Mereka harus menjalani sedihnya gitu, hukuman ya. seumur hidup loh di penjara. Sedihnya nggak bebas. Mereka ngalamin dipukulin, Iya. ngalamin ada yang kepalanya katanya dipukul sama gembok, Iya. ya kan? Itu Pak, satu lagi ada Pak, yang waktu di pengadilan tuh. Heeh. Pengadilan saya sempat ngobrol sama anak-anak Pak. Apa Tapi ngobrolnya di jeruji besi terhalang jeruji besi gimana? tuh Iya, ngobrolnya. mereka ngobrol. Gimana katanya? Kata Eko di bibirnya ada bekas rokok gitu Pak, lumudan gitu Pak. Disundutin. Iya Pak, Disundutin ya. disundutin rokok. Nah, kemudian oke, kamu terus pulang lagi ke rumah. Ketemu lagi sama teman-teman kamu kapan? Ya kan itu kerja bareng Pak. Bukan. Minggu kan, Iya. hari Minggu jam 9 nggak ketemu. Nggak ketemu. Ketemunya lagi Oh, kapan? hari kerja. Senin. Senin hari kerja. Kamu jadi Senin udah normal kerja? Iya kerja bareng. Kamu kerja di proyek mana Senin itu? Ya, waktu itu ikut Mang Udin. Di Mang Udin proyek di itu rumah sakit. Aja Winangun itu. Rumah Sakit Arja Winangun. Iya di situ pasar aja Winangun. Proyek pasar, proyek pembangunan rumah sakit atau proyek rumah? Proyek pasar itu. Proyek Bikin pasar. bikin ruko. Oh, ruko. Iya. Arja Winangun. Siapa kontraktornya? Kurang tahu tuh. Kalau mandornya kan Mang Udin. Mang Udin ada sekarang nggak? Iya. Masih hidup. Masih hidup Di mana rumah Mang Udin? di Saladara. Saladara. Iya. Jadi nanti bila perlu bisa jadi besok. Jadi Mang Udin dengan siapa? Keponakannya Jaya ketemu Iya. saya. Iya. Biar ngejelasin bahwa hari Seninnya anak-anak normal kemudian bekerja lagi di proyek bangunan. Iya di proyek bangunan.
Namanya Mang Iya, Udin. mandornya. Mandornya. Yang kerja di situ siapa aja? Jaya, Eko, saya, terus apa lagi itu? Jaya, Supri. Eko, Supri, Supri. udah segitu. Oh, Jaya, Eko, Supri. Itu semuanya kerja di proyeknya Mang Udin. Iya. Jadi Seninnya ketemu lagi. Seninnya ketemu lagi. Mereka nggak cerita apa-apa. Enggak cerita apa-apa. Apapun ya. Enggak. Jadi cerita. normal aja. Normal aja, biasa aja. Nggak ada problem apapun. Biasa aja. Artinya hari-hari itu normal. Normal. Cuman tanyain, nah, kenapa pulangnya sore gitu? Waktu bahas malam minggunya, obrolannya tuh gitu. Oh, tidak ngomong kamu sore aku malam ngejar Eki, enggak. Enggak. Cuman obrolannya apa? Sore pulangnya, biasanya sampai pagi apa gitu. Kan nggak enak badan. Oh. Kayaknya. Tapi nggak enak badan kamu itu membawa kamu nggak apes. Iya kan? Ya, Kalau kamu ikut tidur belum tentu kamu nasibnya seperti sekarang. iya Pak. Kamu masih selamat karena kamu nggak apes. Ini urusan apes kok. Ya. Iya. Nah, kemudian cerita. Kemudian dengar mereka ditangkap. Hari Rabu itu Oke. Hari Selasa tetap kerja. tetap kerja, Hari Rabu tetap kerja. tetap kerja. Hari Rabu itu mereka pulang kerja. Pulang kerja langsung nongkrong, Nongkrong lagi nongkrong langsung di nongkrong. depan SMP 11 Ya, itu. biasanya gitu, saya juga gitu. Biasanya SMP 11. Jadi nongkrong lagi normal. Nongkrong lagi Nggak ada normal. rasa takut. Nggak ada rasa takut. Pertanyaannya adalah orang kalau sudah membunuh, sudah memperkosa, mungkinkah Nggak, mungkin kan nggak nongkrong di situ lagi. nggak ada mungkinkah waktu mereka jadian. tidak ada rasa takut sedikit Iya. pun? Sehebat apakah mereka? Iya. Seresidivis apakah mereka? Segila apakah mereka? Ya nongkrong di situ lagi pas pulang kerja. Nongkrong di situ lagi. Nongkrong di situ pinggir Normal. jalan. Normal. Nongkrong di situ, Nongkrong di situ. itu pulang kerja. Pulang kerja. Masih di proyek itu kerjanya. Pak Udin, Waktu itu saya pindah. hari Rebo. Maksudnya hari Selasanya beda proyek saya. Oh, hari Senin masih kerja di Masih situ. kerja sini. Hari Selasa beda proyek. Beda Kamu proyek proyek. mana hari Selasa? Waktu itu di Sumber. Sumber. Di Sumber. Pemborongnya, Pemborongnya itu temen. mandornya, Itu bangun masjid. anak-anaknya di mana anak? Anak-anaknya tetap ikut sama Masih di Mudin. sana. Iya. Hari Rebo waktu mereka nongkrong lagi di depan SMP 11. Tuh kamu ikut nongkrong? Enggak. Kamu nggak apes. Karena nggak enak badan itu, Pak. Untung kamu nggak enak badan. Biasanya langsung nongkrong, biasanya pulang kerja. Itu kan sempat di SMS tuh waktu zaman itu kan belum ada Android itu. Kamu di SMS? Di SMS Sama? sama Jaya. Kamu sama Jai di SMS? Di SMS. SMS-nya apa? Ya, kesini enggak aja nongkrong aja. Oh, enggak kayaknya lagi nggak enak badan. Oke. Paling ntar malam. Kamu masih ingat nggak nomor handphone Jaya? Udah lupa. Udah lupa. Oke. Siapa yang ingat nomor handphone Jaya? Kurang tahu tuh, Pak. Kamu habis ini kasih tugas kalau mau bantu Jaya. Iya. Saya kasih tugas cari nomor handphonenya. Kalau cari nomor handphonenya, itu kan SMS-an bisa di print Iya, out. bisa itu ya. Iya kan? Iya. Itu kan nanti lihat percakapannya. Iya. Ada nggak di SMS itu percakapan pembunuhan? Iya. Percakapan ini bercerita malamnya sudah ini. Iya. Kan bisa dilihat. Iya. Bener nggak? Bener. Barang bukti lah ya, Pak ya. Itu kan bisa dilihat dari percakapan itu. Pasti ingat lah nomor Jaya. Zaman itu pasti ada yang tahu ya nomornya berapa ya. Kamu di SMS sama Jaya ya? SMS. Kamu temenannya sama Jaya ya? Paling dekat sama Jaya sama Eko. Oh, sama Eko. Paling dekat. Sama Jaya kamu di SMS? Iya. SMS apa? Suruh sini di depan SMP 11. Heeh. Kata dianya banyak orang pada kumpul ya. Terus kata sayanya, maaf nggak bisa, sayanya nggak enak badan. Jadi gak enak badan kamu itu membawa Paling keberuntungan. malam gitu, bisanya ke situnya. Kamu itu gak enak badan yang ada dalam diri kamu itu membawa keberuntungan. Karena kamu kalau waktu itu ikut nginep di rumah anaknya Pak RT, Iya. Pak RT Pasren kan, Iya. sama Kahfi kan. Iya. Nah kemudian kamu waktu itu nongkrong lagi depan SMP 11, kamu sudah ditangkap. Kamu nggak apes. Nah, kemudian kamu dengar mereka ditahan, ditangkap. Begitu malamnya saya main ke situ. Main ke situ. Jam berapa kamu main ke situ? Biasa habis maghrib. Habis maghrib. Oke. Habis maghrib kamu main ke situ. Kamu dapat kabar apa? Ya dari April lagi kan saya pertama
biasanya tongkrongannya di sini, di rumah di Bolang, sepi. Rumah Hadi, sepi. Iya, sepi. Oh, jadi kamu ke situ malam-malam? Iya. Ke rumah Hadi? Ke rumah di. Kamu belum tahu mereka ditangkap? Belum tahu, belum dengar. Oh. Belum tahu. Kamu belum dengar mereka ditangkap? Belum Kamu dengar. ke rumah Hadi? Ke rumah Hadi, Habis dari rumah Hadi? ke rumah Jaya. Ke rumah Jaya. Iya. Hadi nggak ada? Hadi nggak ada. Orang tuanya nggak ada? Orang saya belum ketemu orang tuanya, Oke, nggak ketemu. Hadi nggak ada, habis ke rumah Jaya lagi. Ke Jaya. Jayanya nggak ada? Nggak ada. Terus kamu kemana? Ya ke rumah Jaya terus ketemu Apri pada kemana anak tadi sore ketangkep. Tadi sore. Ke Apri itu siapa? Apa ponakannya Jaya tuh Apri tuh? Oh, yang bilang Iya. Jaya nginep di rumahnya Pak RT Pak itu. RT, iya. Oke, anak-anak ketangkap. Iya anak-anak ketangkep. Dalam pikiran kamu ketika teman-teman kamu ketangkap apa? Ya saya bingung maksudnya kasus apa ini gitu kan, maksudnya salah golongan apa kan gitu. Mereka tuh salah apa iya, ya? ditangkap? maksudnya gitu mikirnya kan gimana gitu saya pikirannya kan, Oh. pastinya enggak macem-macem lah gitu pikiran Mereka saya. tuh salah pasti apa ya? iya. Pertanyaan dalam Mungkin- diri kamu itu mungkin kan? saya obat nggak tahu minuman gitu pikiran saya Mungkin Pak. gara-gara minum. Iya mungkin mungkin digerebek Ditangkap polisi, ya, gara-gara minum. Jadi dalam pikiran kamu teman Iya. kamu ditangkap digerebek polisi gara-gara minum, Oh, iya. ciu, Iya. dipakai hemapiton dan Kuku Bima. kuku bima. Iya, pikiran saya ketangkepnya karena itu. Kan pikirannya ya, paling besok nggak tahu apa balik lagi gitu. Oke. Hemapiton kuku bima. Terus habis itu kamu kemana? Habis itu pulang lagi. Pulang lagi. Pikirannya masih positif. Masih positif. Paling ditangkap urusan minuman. Iya, urusan minuman. Terus kamu dapat kabar lagi kapan? Ya maksudnya udah nggak ada kabar lagi itu udah sidang itu. Jadi kamu blank, Blank. nggak tahu mereka ditahan Iya, nggak tahu. karena kasus tuduhan pembunuhan dan nggak tahu pemerkosaan. nggak tahu itunya. Nggak- Kasus Nggak tahu. nggak tahu kasus karena apanya nggak tahu. Oh, kemudian kamu disuruh jadi saksi sama siapa? Saya kemauan saya sendiri. Kamu berinisiatif. Iya. Mau jadi saksi. Bela temen. Bela temen karena Intinya. merasa temennya nggak bersalah. Iya. Kamu meminta ke siapa minta dihadirkan jadi saksi? Bu Aminah, Bu Aminah. Siapa itu Bu Aminah? istrinya Mang Udin tuh. Istrinya Mandor. Iya, Mang Udin. Oke, nanti hubungi Pak Mang Udinnya ya. Iya, siap. Mandor, istrinya Mandor. Iya. Akhirnya oleh istri Mandor kamu jadi saksi. Saya jadi saksi. Jadi saksi lah kamu. Jadi saksi. Yang meringankan. Yang meringankan. Saksi alibi. Iya, saksi. Istilahnya kan. Di tempat waktu malam minggu Malam nongkrongnya. minggu. Oh, tapi nggak didengar. Tapi nggak didengar. Ada pertanyaan dari jaksa. Jadi gini pertanyaannya. Ada barang mencurigakan nggak waktu kumpul-kumpul gitu? Kata saya nggak ada sama sekali. Yang nanya siapa? Jaksa. Yang tua hakimnya dong. Oh, hakim ketuanya. Ibu-ibu itu. Iya. Ya. Ya kan kata ibu hakim ketuanya Iya. apa katanya? Ada barang mencurigakan kah di tempat lokasi itu yang ngumpul-ngumpul tuh? Heeh. Kata sayanya nggak ada sama sekali. Nah terus nanya lagi ada obrolan yang pengen gini-gini, ada niat obrolan merencanakan nggak sama sekali, cuman obrolan biasa lah gitu, biasa obrolan tongkrongan Terus? gitu. Ya udah gitu, Cuman ditanya itu aja. cuman tanyain gitu aja. Jaksa nggak nanya. Enggak, Pengacara nggak nanya. enggak, cuman nanyain gitu Pengacaranya siapa? aja. Lu kurang tahu itu, udah lupa. Jadi jaksa penuntut nggak nanya sama kamu. Nggak nanya sama sekali. Pengacara nggak mengorek keterangan kamu Nggak nanya sama sekali. untuk nggak ngorek. memberikan penjelasan yang rinci secara terbuka, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak Habis ada. itu kamu pulang aja. Pulang aja. Nggak pernah dipanggil lagi. Udah satu kali itu nggak dipanggil lagi. Kemudian dengar mereka direkonstruksi. Itu saya nggak denger. Nggak tahu. Nggak tahu Yang saya. direkonstruksi itu ada di TV itu yang mereka tuh pada bingung waktu rekonstruksinya. Iya, saya nggak tahu. Nggak Ya. dengar, nggak Ya. tahu. Nah, oke. Terus kemudian dengar mereka diponis kamu kapan? Ya kata kan saya kan istilahnya saya sama Bu Aminah apa kan saya saudara gitu. Heeh. Ya ponis ini seumur hidup katanya. Kamu gimana dengar perasaan teman-temanmu diponis seumur hidup? Sedih Pak. Sedih. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Andai waktu bisa diputar lagi aja. Nggak nyangka.
Nggak nyangka. Nggak nyangka. Masih ya sampai sekarang ini masih bayang-bayangin aja gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Seberat itu cobaan Iya, hidupnya. Pikiran saya masih ada gitu, bayangannya kasihan gitu sampai Kamu yakin mereka tidak melakukan? yakin tidak bersalah. Saya kenalnya nggak sehari 2 hari, Pak. Tahunan saya kenal sama mereka. Dan tidak mungkin melakukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waktu ketemu aja kan, waktu di pengadilan kan, saya ngomong, asli nggak ngelakuin tuh. Enggak. Sumpah demi Allah, enggak. Ya saya percaya. Kamu tanya, kamu tuh melakuin apa enggak? Iya, gitu? saya nanyain. Secara pribadi Iya, kamu secara nanya. pribadi ya. Kan ngobrol di terhalang druji besinya tuh. Heeh. Enggak. Ya udah saya percaya gitu. Enggak mungkin, pasti gitu, Pak. Saya kan udah kenal lama gitu, Pak, sama mereka. Oh. Kamu ini asli ngomong Asli. dari hati. Hati sejujur-jujurnya saya yang tahu. Kamu bisa mempertanggungjawabkan omonganmu. Insya Allah. Oke. Kita nanya lagi. Kan kalau yang saksi yang membuat mereka sangat berat kan Pak RT Pasen dengan kesaksiannya di pengadilan. Iya. Yang menyatakan mereka tidak tidur di rumah anaknya RT Pasen. Gitu loh. Kan itu ya. Iya. Kalau itu sudah dibahas. Iya. Oke. Yang kedua adalah yang beratkan itu adalah kesaksian Aib sama Dede. Termasuk Peggy kan kesaksian dari Aib sama Dede. Iya. Yang menyatakan Aib sama Dede itu waktu itu beli rokok ya kan di warung. Iya. Kemudian melihat mereka melempar, mengejar, bahkan ada tumpukan batu. Motornya ada 4, boncengan jadi 8 walaupun kemudian tersangkanya jadi 11. Ya kan gitu. Peggy dari 8 itu posisinya di mana sudah dijelasin kemarin tuh di Iya. di pra peradilan, nanti ada lah tayang videonya. Iya. Oke. Pertanyaan saya adalah, ada warung nggak di depan tempat kamu nongkrong? Enggak ada. Yang di samping ada loh warung nasi. Warung nasi enggak ada setahu saya. Adanya yang warung Madura di depannya Yang Aman. samping kanan ada. Yang warung nasi depan tempat pencucian mobil. Yang itu kurang tahu itu, kayak ke situ enggak niti-niti banget tuh, Pak. Ya itu depan pencucian mobil itu ada warung nasi. Tempat tukang warung nasinya udah wawancara sama saya. Ingat ada nggak? Ya ada kayaknya. Jangan pakai kayaknya. Ya, Ada ada. nggak? Depan pencucian mobil ada warung nasi nggak? Ada ya. Ada. Oke. Kamu tahu pernah makan di situ nggak malam? Warung nasi itu. Enggak pernah. Warung nasi itu bukanya sampai jam berapa? Kalau kurang tahu, kalau malam buka jam tutupnya nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Iya. Oke. Jam buka nggak jualan rokok kan? Jualan rokok nggak? Enggak jualan. Cuma nasi aja. Nasi aja kan? Nggak Iya. jualan rokok. Nggak Iya, jualan iya, saya rokok. tahu itu nggak jualan rokok warung situ. Cuma Oke. nasi aja. Jadi kalau beli rokok berarti di warung Madura. yang jaraknya Yang iya lumayan ada jauh tuh. iya Dari- perbatasan SMP Eman. SMA Eman dengan Iya. SMP 11 Iya. ya kan? Iya. Disitulah. Iya. Di perbatasan itu. Iya, perbatasan itu. Aha. Warungnya. Malam-malam jam 10 bisa ngelihat nggak ke tempat kamu nongkrong? Yang nggak bisa. Nanti kita rekonstruksi. Ya kan? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena gang jalan itu. Hah? Karena terhalang gang itu kan jauh, lumayan gangnya tuh. Gangnya jauh. Iya, terus ya Oke. sampai sama jalan rayanya kan agak jauh tuh. Oh, jauh. Iya, nongkrongnya. Nanti kita coba kita rekonstruksi aja. Iya. Kan nggak mungkin oleh omongan. Iya. Kita rekonstruksi, ya kan? Iya, Pak. Motor 4, boncengan jadi 8, gitu kan? Atau nanti sesuai dengan kemarin apa yang disampaikan di pra peradilan, bagaimana peristiwanya. Kemudian lewat dari situ ngelemparin batu terus ngejar. Itu kelihatan enggak dari jarak warung Madura yang 100 meter itu? Nggak kelihatan. Nanti rekonstruksi Iya. dulu malam-malam jam 10 gitu kan. Kemudian lari motornya, nanti bisa dilihat motornya warna apa, nomornya berapa. Nah itu hebat, itu luar biasa kan, ilmunya tinggi itu. Gitu. Warung cuma ada di situ. Ada di situ. Gini aja, kalau kamu nongkrong di situ beli rokok di mana? Di situ warung Madura situ. Benar. Bener. Bukan beli rokok di depan itu pencucian mobil. Nggak ada warung rokok di situnya. Oh nggak ada. Yang ada adalah Ya, warung. di Man, warung Madura Man. Yang di depan tempat pencucian mobil apa itu? Itu warung nasi. Warung nasi. Oke, warung nasi ya. Nah, jadi yang ada cuma di warung Madura. Iya, di Man.
Man, Di Madura. depan Man. Iya, depan Man. Itu 2016 ada warung Madura itu. Ada. Ada. Kalau Ada. beli rokok di situ. Iya. Oke. Kalau Kalau kopi campuran juga di situ. wow, kamu beli Happy Piton situ ya? Iya, Kopi Bima. Kalau situ. Happy Piton, Kopi Bima kan hal yang legal. Tidak legal itu ketika dicampur itu sama solar. Nah, kemudian oke, beli Happy Piton, beli Kuku Bima malah di situ. Motor lari di situ katanya ke kanan, nanti dipepet, dihajar di jembatan. Dari jembatan kemudian dibawa pakai motor ke, tahu nggak katanya tempat yang dianggap menjadi tempat kejadian pemerkosaan. Maksudnya gimana? Yang bulan yang di depan sebelah situ teh? Ya, Ya kurang tahu di saya. belakang SMP kan dibawa ke belakang SMP 11. Iya. Ke kebun kosong. Iya. Ya kan? Iya. Kamu tahu nggak kebun kosongnya di situ? Tahu. 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 Yang rame-rame dianggap Iya. tempat. Iya. Oke, Tahu. tahu ya. Tahu. Gini. Pas hari Rabu kan ditangkap. Iya. Mereka dianggap merkosa, membunuh di depan kebun kosong. Iya. Kebun kosongnya pernah dilihat nggak sih hari Rabu? Enggak dilihat. Nggak, artinya gini loh. Ada ya nggak yang memperhatikan kebun kosong itu? Enggak ada. Nggak, artinya kan ditunjukin nih tempatnya di sini sama polisi. Iya. Pemerkosaannya. Oh, kalau itu mah saya kan nggak ada di situ. Bukan, maksudnya pernah dengar kabar nggak? Oh, nggak Katanya nggak pernah di kebun dengar. kosong sehingga kebun kosongnya dilihat. Nggak. Di kebun kosong itu rumputnya rusak nggak? Rusak. Hah? Nah, enggak, maksudnya enggak gitu maksudnya. Oh iya, kalau bekas diperkosa orang rame ngebunuh kan pasti rusak. Itu kan ada tanaman-tanaman kacang-kacang itu. Oh. Di kebun kosong itu Iya. ada tanaman-tanaman apa? Kacang, jagung gitu apa, singkong gitu. Di situ. Di situ tuh di Oh, belakangnya. di kebun kosong itu ada tanaman kacang, jagung, singkong. Iya, kacang tanah tuh. Kan itu bekas gerimis malamnya itu. Kan malam minggu tuh gerimis. Iya, gerimis. Kalau gerimis mereka melakukan pemerkosaan di situ, Mm-mm. eksekusi pembunuhan di situ, Iya. berarti telapak kakinya pasti ada kerusakan tanahnya. Iya. Kalau Kalau enggak gerimis- ada. Nah, yang punya kebunnya siapa? Kurang tahu tuh. Kamu bukan orang situ, saya nggak tahu, Pak. Nanti harus dicari. Kamu tugasnya kalau bantu teman kamu cari yang punya kebunnya siapa, Iya. gitu loh. Iya. Yang punya kebun itu siapa? Iya. Itu kan di kebun di belakang SMP 11 kan? Iya. Dan nanti ditarik tahu yang punya kebunnya siapa. Gitu loh. Kenapa saya meneliti terus mengumpulkan itu? Siapa tahu apabila karena secara hukum mereka sudah bersalah. Secara hukum ya, Secara hukum. sudah vonis pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya kan? Kemudian Mahkamah Agung, bahkan mereka nanda tanganin pengajuan gerasi dan ditolak, walaupun latar belakang gerasinya karena ada gitu kan inisiatif dari pegawai lapas. Saya nggak tahu motifnya apa, gitu loh. Artinya secara hukum formal memang udah sulit banget, ya kan? Iya. Ya siapa tahu masih ada jalan namanya PK. Walaupun juga sulit juga, orang udah ngakui ada novum baru. Jujur aja secara formal sulit. Kita ini hanya satu, berharap mukjizat. Tapi siapa tahu ada mukjizat. Kalau doa dari orang tuanya, doa dari rakyat Indonesia bahwa mereka tidak bersalah, mereka bukan pelaku pembunuhan, bukan pelaku pemerkosaan, kita nggak boleh berhenti mencari kebenaran. Ya, Iya. nah nanti kamu cari tahu yang punya kebunnya siapa, kebun TKP-nya itu. Nah nanti saya mau nanya, kebunnya pernah ngelihat kebunnya bekas telapak kaki enggak? Iya. Kan itu sebenarnya kalau di kebunnya ada bekas telapak kakinya segala macam dan kemudian bekasnya banyak kan oleh penyidik bisa difoto. Telak. Ini loh tempatnya. Iya. Ini kelihatan rusak. Iya. Ini kelihatan ini ada tetesan darah. Orang dibunuh kan pasti ada darah jatuh. Iya. Motong ayam aja darahnya ada jatuh dan kemudian dari tempat itu kalau dari tempat itu kemudian dibawa ini orangnya walaupun yang bawanya daninya sudah
hilangkan dari daftar DPO. Kemudian ketika dibawa, kemudian kan pasti ada darah netes. Minimal di motornya ada darah netes. Gitu. Terus kemudian kalau mengeksekusinya pakai batu, minimal masih ada batu di situ yang bekas ngambil, memukulnya, ada balok, ada bekas mukulnya di balok, ada sidik jari pelakunya, kan sederhana. Gitu. Tugas ya? Tugas. Apa tugasnya? Soal saya tugasin. Dari orang kebun. Orang yang punya kebun siapa? Ya, Terus siapa? yang mandor. Yang Mandor siapa? Sama keponakannya? Jaya. Keponakannya Jaya. Kamu semangat ya? Semangat 45 lah. Oh, semangat 45. Semangat 45 untuk menelusuri kebenaran. Kan? Semoga ada jalan. Amin. Asal kita punya keyakinan, pasti ada jalan. Namanya pintu kebenaran pasti pada akhirnya akan terbuka. Yang susah itu adalah cara membukanya. Dan hari ini kita berikhtiar untuk membuka pintu kebenaran. Ya kan? Mudah-mudahan Peggy Setiawan apabila tidak bersalah harus dibebaskan. Ya kan? Dan mereka pun yang sudah terpidana apabila tidak bersalah, walaupun secara hukum formal sudah dinyatakan bersalah, siapa tahu masih ada jalan mereka untuk pulang ke rumah. Amin ya Allah. Ya? Iya. Ingat tugas saya tuh. Ingat 3. Masih ada lagi nggak teman-temannya yang belum pernah, yang bisa menjadi saksi yang menyatakan mereka itu tidak membunuh, tidak memperkosa malam itu tidur di rumah Nggak Pak RT ada. Pasren? Cuman kamu aja ya, Iya. tahu ya. Iya. Cuman kamu aja ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu. Amin. Doain temen-temenmu ya. Selalu, Pak. Iya.